Shalom semua pemirsa program All by Grace yang dikasihi Tuhan. Kita berbahagia bisa berjumpa kembali dalam program All by Grace episode yang ke-98. Mari kita berdoa sebelum kita memulai acara ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia, kuasa, dan kemurahan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami dan telah memimpin kami hingga saat ini kami boleh bersama-sama berada di depan layar kaca untuk mengikuti acara All by Grace kali ini. Mari Tuhan, Engkau sediakan memberikan pewahyuan, Engkau akan memimpin dan Engkau sendiri yang telah memberikan apa yang menjadi isi daripada apa yang disampaikan, biar semuanya kami boleh dimengertikan dan kami boleh beroleh sesuatu yang luar biasa, beroleh berkat daripada-Mu, dan hidup rohani kami boleh bangunkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu berikut ini. Haleluya. Amin, haleluya. Baik dicermati atau tidak, kenyataan yang tak terpungkiri mengatakan bahwa kehidupan manusia di dunia ini tak akan lepas dari yang namanya penderitaan. Jenis, kriteria, kadar, dan frekuensi penderitaan bisa saja beragam, namun tak pandang bulu, karena penderitaan dapat menimpa siapapun, kapanpun, dan dimanapun juga, tanpa membedakan gender, usia, status sosial, maupun latar belakang pendidikan. Penderitaan yang dialami orang miskin misalnya, kekurangan dan sakit-sakitan memang banyak terjadi. Penderitaan dialami orang yang kurang pendidikan sehingga merasa minder, itu juga sudah jadi lumrah. Penderitaan yang dialami oleh orang yang putus pacar misalnya, itu juga sering terjadi dan sulit dihindari. Penderitaan dialami juga orang yang terkena PHK, merupakan kenyataan yang sudah biasa. Penderitaan dialami orang yang gagal usaha dan bangkrut, yaitu semua karena salah menentukan pilihan. Penderitaan juga dialami orang yang kekasihnya meninggal dunia, memang patut diberi simpati. Ya, penderitaan juga dialami orang yang gagal pamer harta, gaya hidup, ya itu sungguh suatu hal yang ironis. Ya, penderitaan dialami orang yang tersangkut kasus kejahatan, korupsi, itu memang konsekuensi. Penderitaan juga dialami orang kaya, namun hatinya hampa, kosong, resah, dan gelisah. Banyak yang begitu dalam dunia ini. Penderitaan dialami orang yang tak pernah puas dengan harta benda, itu juga namanya salah sendiri. Penderitaan dialami orang yang dikarenakan dikhianati pasangan hidup, itu selalu ada dalam dunia ini. Penderitaan dialami orang tua yang disakiti dan ditelantarkan anak, ya patut dikasihani. Penderitaan dialami orang yang kerja karena diperlakukan dengan tidak sewajarnya, itu namanya proses. Penderitaan dialami orang tua karena anaknya durhaka, jahat, memeras, dan merampas harta kekayaan, hal itu juga sulit dielakkan. Penderitaan juga dialami oleh anak yang menuntut berlebihan demi gaya hidup, tidak berhikmat, merasa tidak puas terhadap orang tua yang tidak memenuhi keinginannya. Ini memang sangat menyedihkan. Dan masih banyak contoh nyata lainnya dengan mudah dapat kita temui dalam dunia nyata ini. Memang tak seorang pun suka dengan namanya penderitaan. Tetapi terlepas dari suka atau tidak, kehidupan kebanyakan manusia di dunia selalu diwarnai penderitaan yang silih berganti. Patut disesalkan, penderitaan datang tanpa permisi, ia menetap tanpa simpati, diusir pergi sulitnya setengah mati. Katakan saja beberapa tahun belakangan ini, hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia, mengalami penderitaan yang serius karena terdampak COVID-19 dan masa pandemi yang menimpa semua orang tanpa terkecuali. Dampak negatif tersebut masih terus terasa hingga saat ini, menyentuh segala lapisan manusia di sekeliling kita dan menimbulkan banyak persoalan, masalah singgah tanpa memilah, dan penderitaan yang tak kunjung sirna. Begitu banyak orang yang mengeluh dan meratap, termasuk umat Tuhan pun tak terkecuali, apalagi ditambah dengan berbagai bencana alam, sakit penyakit, perang, dan segala akibatnya tekanan hidup yang semakin menjadi
banyak peristiwa yang mengejutkan dan menakutkan menerpa kehidupan silih berganti tanpa berhenti. Tak heran orang bijak yang dulu mereka berkata, kehidupan di dunia ini bagaikan hidup di dalam lautan penderitaan. Yang jadi masalah adalah tak banyak orang yang sungguh-sungguh merasa penasaran sehingga mau mencari tahu dengan tekun asal muasal atau penyebab adanya penderitaan itu dalam kehidupan manusia di dunia ini. Jika serius mengikapi, pasti akan temukan apa sih yang menjadi penyebab adanya penderitaan. Selama tidak menemukan dan tidak memahami penyebab adanya penderitaan, sebagian orang bisa saja memperbanyak penderitaan bagi dirinya karena meragukan kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan kuasa Tuhan, bahkan menyangkal eksistensi Tuhan. Benang kusut yang terjadi dalam benak mereka karena mempertanyakan di mana kasih, kebaikan, dan kesetiaan Tuhan ketika mereka sedang dalam penderitaan. Seharusnya Tuhan yang baik, penuh kasih dan kuasa meluputkan anak-anaknya dong dari penderitaan. Mengapa Tuhan tega melihat anak-anaknya yang dikasihinya itu menderita? Tidak masuk akal. Mengapa Tuhan yang penuh kasih membiarkan kemiskinan, masalah bertubi-tubi terus terjadi tanpa memberikan solusi? Mengapa Tuhan tidak menghalau sakit penyakit agar tidak menimpa anak-anaknya? Mengapa Tuhan membiarkan perang terjadi? Di mana belas kasihan Tuhan ketika anak-anak Tuhan mengalami wabah dan bencana? Atas penderitaan yang dialami berkepanjangan, tak jarang ada orang yang kecewa dan meninggalkan Tuhan, bahkan memilih untuk murtad hingga menjadi seorang yang ateis. Jangan salah berpikir bahwa menjadi orang percaya lantas terbebas dari masalah dan penderitaan. Pemahaman demikian tidaklah alkitabiah. Kalau kita selidiki lebih lanjut, kita akan mendapati bahwa semua tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami penderitaan sebagai bagian proses kehidupan rohani mereka, pemurnian iman dan ketaatan yang harus dilalui demi dapat mencapai kedewasaan dan kematangan hidup agar berhasil melakukan kehendak serta mencapai hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tema All by Grace kali ini adalah penderitaan. Kiranya melalui program All by Grace kali ini, kita dapat memahami penyebab penderitaan sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang terelakkan dari berbagai penderitaan, apalagi penderitaan yang merupakan konsekuensi dari perbuatan dosa. Mari kita belajar bersama beberapa penyebab penderitaan. Antara lain, yang pertama, karena manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka ditempatkan di Taman Eden yang indah dan permai. Mereka dapat menjalani kehidupan yang bahagia dalam persekutuan dengan Allah. Saat itu, tidak pernah ada istilah yang namanya penderitaan atau kesusahan. Ketika mencermati kitab Kejadian pasal 3, tercatat ketidaktaatan Adam dan Hawa karena memberontak melawan perintah dan larangan Tuhan dengan memakan buah terlarang, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Dan itu berakibat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa sehingga penderitaan pun mulai menimpa dunia dan kehidupan manusia. Oleh karena dosa, manusia terusir keluar dari Taman Eden. Manusia harus berusaha dengan bersusah payah mencari rezeki dari tanah itu juga yang sudah terkutuk oleh karena dosa Adam dan Hawa. Rumput duri dan semak duri akan dihasilkan baginya. Tumbuh-tumbuhan yang akan menjadi makanan mereka. Dengan berpeluh, ia akan terus berusaha mencari nafkah hingga kembali ke tanah. Karena memang dari debu tanahlah awal mulanya manusia diciptakan Tuhan. Ya, Anda boleh bandingkan, baca di Kejadian pasal 3 ayat 17-18. Di dalam Roma pasal 5 ayat 12 berkata, karena itu seperti dosa telah masuk ke dalam dunia ini melalui satu orang dan maut melalui dosa, begitu juga maut menyebar kepada semua orang karena semuanya telah berdosa.
mengacu kepada ayat di atas, sebagai keturunan Adam dan Hawa, semua manusia memiliki warisan dosa mulai dari dalam kandungan ibu, dan tak seorang pun yang terkecuali, sehingga semua manusia tergolong menjadi orang yang telah berbuat dosa. Oleh karena itu, sebagaimana nenek moyang kita Adam dan Hawa mengalami penderitaan sebagai konsekuensi dari perbuatan dosa, demikian juga kita akan mengalami penderitaan jika kita berbuat dosa dengan tidak memohon dan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Terkadang orang tertentu dengan sadar atau tanpa sadar berbuat dosa sesukanya saja dengan tidak mempedulikan konsekuensi yang akan timbul oleh perbuatannya itu. Sebaliknya, ia berpikir tak masalahlah jika hanya dosa kecil, dosa tersembunyi, atau dosa di pikiran saja. Ya, padahal dosa kecil atau dosa besar, dosa yang terlihat atau dosa yang tersembunyi, dosa di pikiran, dosa dalam perbuatan, semuanya itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Tuhan yang adil akan memperhitungkan dosa kita dan mengganjar dosa dengan konsekuensinya, antara lain penderitaan yang harus dialami. Sebagai contoh, karena dusta adalah dosa atau bohong yang sering dianggap remeh oleh kebanyakan orang. Itu berakibat kepercayaan orang lain terhadapnya menjadi sirna. Kerjasama bisnis bisa saja tidak berlanjut, usaha bisa menjadi mandek, dan dia bisa mengalami berbagai-bagai penderitaan. Ya, oleh karena dosa, iri hati, terdorong untuk mencuri, korupsi, gosip, benci, dendam, hingga berakibat jatuh ke dalam berbagai penderitaan yang tidak seharusnya dialami. Oleh karena dosa perzinahan, timbul pertengkaran hingga pernikahan dan kehidupan rumah tangga hancur dan bubar. Sekeluarga menderita, apalagi sang pembuat dosa perzinahan mengalami konsekuensi penderitaan dengan penyakit seksual, terkena HIV, hingga berakhir dengan meninggal dunia belum pada waktunya dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Oleh karena dosa tamak, serakah, dan cinta uang, hingga berakhir pada penderitaan dengan mengalami kehancuran hidup, nama baik, ekonomi, keluarga, dan masa depan. Oleh karena dosa menipu, mengelabui orang, hidup dalam kepalsuan, pernikahan bubar, usaha hancur, status sosial bergeser tajam, masa depan juga suram. Ya, Billy Graham berkata, kita semua adalah makhluk yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang hidup di dunia yang sudah jatuh ke dalam kutukan dosa, dunia yang telah terkorupsi dan dirusak oleh dosa, dan kita semua mengalami akibat dari kerusakan itu. Kita semua mewarisi tragedi, penyakit, dan kematian. Dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, pasal 6 ayat 23 dari kitab Roma berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sangat disayangkan oleh karena dosa, manusia yang semula diciptakan menurut gambar dan rupa Allah harus kehilangan kemuliaan Allah, menanggung penderitaan akibat dosa baik di dunia kini maupun penderitaan kekal di dalam neraka, karena upah dosa adalah maut. Namun kita patut bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita dengan memberikan penebusan, yaitu pengampunan dosa dan keselamatan melalui Yesus Kristus yang telah rela dan telah mengorbankan nyawanya dengan mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman yang seharusnya diterima oleh semua orang berdosa di dunia ini. Melalui karya penebusan dan penyelamatan Tuhan Yesus di atas kayu salib, semua kita yang percaya dan menerima Dia akan menerima pengampunan dosa, karena semua akibat dosa telah ditanggungkan ke atas tubuhnya yang terpaku di atas kayu salib. Tuhan Yesus menebus kita dari kebinasaan
dan memberikan kita keselamatan dan hidup kekal di surga. Hidup kita telah dibebaskan dari segala belenggu dosa dan kita tidak menjadi hamba dosa lagi, sehingga dapat menjalani sebuah kehidupan baru dalam kehendak dan pimpinan Tuhan Yesus yang diam di dalam kita melalui Roh Kudus-Nya. Oleh karena itu, kehidupan baru di dalam Tuhan Yesus adalah kehidupan yang tidak lagi dijajah, tidak lagi dibelenggu atau dikuasai oleh dosa, sehingga kita dapat terlepas dari kuasa dosa yang sering menawan kita untuk berbuat dosa dan berakibat konsekuensi penderitaan. Adalah baik dan bijak untuk dapat memahami bahwa salah satu penyebab penderitaan adalah karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Pilihan di tangan kita. Jika kita merindukan kehidupan yang terhindar dari penderitaan, ya jangan lagi jatuh ke dalam dosa, apalagi kita telah dibebaskan dari ikatan dosa untuk menjalani suatu kehidupan yang baru, haruslah diselaraskan dengan kehendak Tuhan dan kebenaran dan pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus yang tinggal diam di dalam kita. 1 Yohanes 2 pasal 15 ayat 17 berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Janganlah mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang cenderung menggiring kita kepada perbuatan yang menjerumuskan sehingga jatuh ke dalam dosa dan berakibat penderitaan. Berjaga-jagalah, waspada, mawas diri, dan peka-peka mendengarkan suara Roh Kudus yang memimpin hidup kita kepada kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, serta bisa dapat memuliakan nama Tuhan untuk selama-lamanya. Dengan demikian, kita tidak akan sampai jatuh lagi ke dalam dosa yang berakibat dengan penderitaan. Rendahkanlah diri kita, senantiasa tunduk di bawah tangan dan kuasa Tuhan, kita akan dimampukan untuk melawan si iblis dan meraih kemenangan. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan, agar kau ditinggikannya tepat pada waktunya. Serahkan segala kekhawatiran, sebab Dia yang peliharamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, cari yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Allah sumber kekuatan dan kasih karunia yang telah memanggil kita di dalam Yesus Tuhan. Dia yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita semua. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, cari yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Allah sumber kekuatan dan kasih karunia yang telah memanggil kita di dalam Yesus Tuhan. Dia yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita semua. Dan mengokohkan kita semua. Dan mengokohkan kita semua. Mari kita belajar penyebab yang kedua dari penderitaan adalah karena dunia dikuasai oleh si jahat. Dalam Injil Lukas pasal yang keempat ayat 1 hingga ayat 13, di situ tercatat sesudah Yesus menerima baptisan air dan dipenuhi Roh Kudus, lalu dibawa Roh Kudus ke padang gurun, berpuasa selama 40 hari dan dicobai iblis.
Iblis mengawali pencobaan yang menyangkut kebutuhan jasmani, yaitu makanan. Karena Yesus sedang lapar setelah selesai berpuasa 40 hari tanpa makan apa-apa. Dalam Lukas pasal 4 ayat 2 hingga ayat 4 mengatakannya. Sekalipun pencobaan ini menyangkut makanan, yaitu kebutuhan jasmani, tetapi di dalam pencobaan tersebut mengandung unsur mengenai kuasa atau otoritas. Yang satu mengenai kuasa otoritas Yesus untuk melakukan mujizat, merubah batu menjadi roti. Yang kedua adalah berbicara tentang kuasa iblis, sang pencoba yang licik. Sekali Yesus tertantang oleh dia menerima cobaan iblis, berarti kuasa otoritas iblis berada di atas Yesus. Sehingga Yesus pun tunduk dan menuruti perkataannya. Namun setelah dia gagal mencobai Yesus saat itu, iblis mencobai Yesus dengan menunjukkan betapa kuasa dan otoritas yang dimilikinya. Karena kuasa dan otoritas yang semula Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa telah diserahkan kepada iblis ketika mereka ditipu, dijebak, dijerumuskan oleh si iblis di Taman Eden. Sehingga Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa pemberontakan terhadap Tuhan. Karena mendengar, melayani, dan menaati perintah iblis yang berbicara melalui ular kepada mereka. Maka iblis mencoba Yesus dengan skenario yang substansinya menyangkut kuasa dan otoritas. Dengan bangga, dengan rasa pede, iblis tunjukkan kekuasaannya. Sepertinya ia berhak disembah dengan iming-iming, memberikan segala kuasa dan kemuliaan kerajaan dunia kepada Yesus, karena semuanya itu telah diserahkan kepadanya dan telah menjadi miliknya, sehingga ia berhak memberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 5 hingga ayat ke-8. Dengan wibawa dan hikmat yang tinggi, Yesus mengcounter, melawan dan mengalahkan semua pencobaan iblis. Sesudah itu iblis mundur daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Nah, di situ tercatat iblis menunggu waktu yang baik, menunjukkan iblis dalam keadaan menunggu, mengawasi, siaga, dan mencermati kapan datangnya waktu yang baik baginya untuk menyatakan diri paling berkuasa, patut disembah sebagaimana layaknya Allah. Dari pemaparan di atas mengenai pencobaan iblis terhadap Yesus, dengan jelas dapat kita lihat bahwa iblis sangat concern atau sangat mempedulikan, sangat memperhatikan mengenai kuasa dan otoritas, karena ia ingin menunjukkan dirinya memiliki kuasa dan otoritas. Iblis ingin menyaingi dan menyamai Tuhan. Iblis ingin dipuji, disembah sebagaimana Tuhan dipuji dan disembah. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19b berkata, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, Yohanes murid Yesus mengakui iblis memang memiliki kuasa, namun kuasa yang terbatas dan hanya untuk dan atas dunia fana ini saja, sebagaimana yang ia katakan di dalam narasi ketika mencoba Yesus. Sering ditemukan orang-orang di dunia yang tidak mampu untuk membedakan antara kuasa Allah dan kuasa iblis, sehingga mereka mudah terkecoh, tertipu, dan terpedaya hingga menyembah, menyerahkan hidup, dan bersedia dipakai iblis sebagai alat untuk memperlihatkan berbagai perbuatan dan kegiatan yang gaib yang terkesan supernatural, seolah-olah itu berasal dari Tuhan. Ayat di atas tadi mengatakan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Bagi orang yang bijak, tidak akan gampang-gampang tertipu, karena namanya saja si jahat. Bagaimana mungkin si jahat mengeluarkan perkataan yang baik dan melakukan perbuatan yang baik? Mana mungkin karya perbuatan si jahat bisa membawa hasil akhir yang baik? Mana kita tahu kapan si jahat lagi tidak berniat jahat, bertujuan dan melakukan yang jahat? Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun bisa melihat pengaruh iblis yang mengakibatkan berbagai penderitaan. Misalnya, ada iblis mencobai, mempengaruhi, merusak pikiran orang ke arah yang salah dan destruktif, menggoda,
dan mencobai manusia melalui gaya hidup dan segala kemegahan dunia, memutarbalikkan fakta dan membelokkan kebenaran firman Tuhan, melemahkan iman, merasuk orang, dan membuat umat Tuhan meragukan eksistensi Tuhan dan kasih setia Tuhan serta kuasa Tuhan. Semua itu sangat nyata karena iblis dengan agresif, tidak kenal lelah, mengintai dan menyerang orang yang lengah dan yang lemah, menggiring mereka kepada perbuatan dosa yang berakibat penderitaan di dunia fana, bahkan penderitaan di alam baka ketika binasa di dalam neraka. Dari pengalaman penginjilan ke daerah, perintisan ladang misi, atau pelayanan terhadap jemaat termasuk konseling, kami sering menemukan ada saja orang yang tadinya baik-baik, sehat-sehat dan waras, berpikir dengan bijak, namun sekali iblis si jahat mengganggu atau merasukinya, orang tersebut bisa menjadi garang, beringas, sakit, tidak waras, dan tidak mampu berpikir logis ataupun berpikir dengan bijak. Sebaliknya, ada juga yang mendengar suara iblis menyuruhnya untuk bunuh diri, bunuh orang, melakukan kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Ya, pernah dalam pelayanan di satu kota, ya seorang anak umur 10 tahunan, dia dirasuk oleh iblis saat kami diminta untuk datang mendoakan anak tersebut, melepaskan kuasa iblis yang membelenggunya. Wah, sekali sampai ke sana, ya kita merasakan seluruh bulu roma bisa, bulu kuduk bisa berdiri, bisa bangun, ya. Dan itu anak matanya sungguh bukan kayak mata manusia, tapi matanya itu seperti mata yang menyala. Sekali lihat begitu, kita tunjuk dan kita pakai otoritas yang Tuhan Yesus berikan pada kami. Pada saat itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, iblis yang mengikat anak ini harus enyah keluar. Anak ini segera dilepaskan. Ya, anak ini terpelanting jatuh ke bawah dan ibunya juga di belakang juga ikut terpelanting. Ternyata anak ini memang ya dijadikan sesajian, memang dijadikan tumbal untuk disembah kepada iblis demi sesuatu hal dan hal lain dan demi tujuan tertentu dari orang tuanya. Ya, pernah satu kali dalam perjalanan persiapan untuk penginjilan di satu kota. Ya, waktu itu sudah agak malam, saya sewa mobil, saya nyetir sendiri, perjalanan 3 jam lebih. Namun tiba-tiba ada hujan besar turun luar biasa. Namun saya tetap mengendarai karena ingin sampai ke tujuan. Besok pagi-pagi mau adakan persiapan, ada rapat pertemuan dan lain-lain. Dan kira-kira 3/4 jalan itu, tiba-tiba kaca mobil ini ada suatu binatang besar nemplok di kaca warna hitam. Saya tidak tahu binatang apa namanya, namun saat dia nemplok di kaca, sungguh ada suatu kengerian yang luar biasa timbul. Tiba-tiba ya bulu kuduk bisa bangun dan saya tahu ini kiriman si jahat. Ingin menggagalkan segala perencanaan untuk penginjilan yang akan datang. Nah, kami doa saat itu dan langsung hilang rasa ngeri dan rasa takut itu. Ya, suatu kali pelayanan di satu gereja. Sekali mulai memimpin pujian, saya lihat ada 2 orang. Walaupun dia pakai baju putih, tapi matanya seperti mata kucing, bisa bersinar. Ya, saat sekali mulai kita menyanyi, saat itu saya masih ingat lagu yang pertama kita nyanyikan adalah Allah kuasa melakukan segala perkara, baru nyanyi. Tiba-tiba lampu listrik semua mati. Nah, saat lampu listrik itu mati, padam. Ya, tapi aneh, ya, itu alat musik di atas panggung, khususnya gitar, masih tetap bisa berbunyi melalui speakernya. Dan bunyinya itu bukan bunyi suara gitar seperti orang bersiul. Wah, saya tahu ini adalah kiriman. Ya, kita berdoa di atas panggung, saya tunjuk orang tersebut dan seketika ini listrik nyala kembali. Ya, acara bisa dilanjutkan. Jadi, saudara-saudari, iblis memang memiliki kuasa. Dia berusaha mempengaruhi dan mampu menunjukkan kemampuan kuasa yang supernatural. Namun ujung-ujungnya ia akan menimbulkan tagihan atau efek
ya akibat yang bisa membawa kepada penderitaan. Walau demikian, iblis sesungguhnya tidak memiliki kuasa apapun dan kuasa bagaimanapun atas orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Iblis tidak dapat menyentuh kita tanpa seizin Tuhan, karena Tuhan Yesus berjanji di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 19 yang berbunyi sebagai berikut. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kita memiliki kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking yang seringkali diterjemahkan merupakan simbol dari iblis. Kita dapat mengalahkan iblis dan dapat menahan kekuatannya. Ya, patut kita bersyukurlah kepada Tuhan karena kita tidak berada lagi di bawah kuasa iblis, melainkan kita telah menjadi bagian dari kerajaan Allah. Namun hal itu tidak serta-merta membuat kita boleh menjadi lengah, santai, dan tidak berjaga-jaga. Karena jika demikian, kita telah membuka celah dan dengan mudahnya terjatuh ke dalam berbagai perbuatan dosa yang mengakibatkan penderitaan lagi. Misalkan saja, ketika kita sedang mempersiapkan diri untuk sebuah tugas pelayanan, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin dalam prakteknya, ada saja gangguan, tantangan atau rintangan seperti masalah di rumah, ya, yang berujung pada pertengkaran sehingga susah untuk fokus dalam pelayanan, atau melayani Tuhan tapi dengan hati yang masih emosi, marah, dan hati yang tidak mengampuni. Dengan demikian, pelayanan kita menjadi gagal dan tidak berkenan kepada Tuhan, tidak memuliakan nama Tuhan, dan tidak membawa dampak sebagaimana mestinya. Oleh situasi dan kondisi seperti itu, iblis akan tertawa, terbahak-bahak melihat kita kalau gagal dalam menangani dan mengatasi tantangan dan rintangan yang terjadi. Tidak saja demikian, iblis justru melalui situasi dan kondisi tersebut, penderitaan secara jasmani, jiwani, rohani menyusul terjadi. Melalui rasa gagal, rasa bersalah, tertuduh, merasa diri tidak layak lagi, dan bisa berujung kepada mengundurkan diri. Ya, contoh lain, ada pula pengusaha yang bertekad ingin menjadi pemimpin yang baik dan dapat menjadi terang seturut dengan kehendak Tuhan. Namun setiap hari ada saja ulah dari staf atau karyawan yang memancing emosinya dan menguji kesabarannya, sehingga berulang kali ia gagal untuk bersabar karena terpengaruh oleh karakter lama dan akhirnya terpancing untuk marah, emosi, bahkan sudah tidak tahan lagi sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak sepatutnya diucapkan. Setelah itu penderitaan batin terjadi. Dengan rasa gagal menjadi ciptaan baru, mempermalukan nama Tuhan, merasa malu untuk beribadah, melayani Tuhan, merasa tidak layak menjadi pengerja di gereja, dan iblis mulai menuduh, menggugat, serta menaruh benih jahat di dalam hati agar jangan lagi menjadi orang Kristen daripada gagal terus. Bila benih jahat tersebut dituruti, pasti akan berujung kepada murtad, tinggalkan Tuhan dan menjadi manusia duniawi, dan akhirnya bisa binasa, menderita selama-lamanya di neraka. Pernah ada seorang pendeta yang dikenal setia dan jujur. Namun karena keluarganya yang terus menuntut kesetaraan gaya hidup dengan orang-orang di luar sana, mengakibatkan ia menggadaikan kesetiaannya dan berubah menjadi money-minded, ya, mata duitan, ya, motivasi yang salah dalam melayani, menjadi berani korupsi, sampai akhirnya semua perbuatannya terbongkar dan berakhir dengan penderitaan karena banyak perbuatan salah yang terkuak, khususnya dalam hal keuangan. Penderitaan akibat ketidaktegasan menyikapi tuntutan keluarga yang masih menuruti keinginan daging, menuruti jiwa konsumerisme yang berlebihan, berkelanjutan hingga akhirnya hilang reputasi, hilang status kependetaan, bahkan akhirnya menjadi orang yang gagal segala-galanya, menjadi pecundang hingga berurusan dengan masalah hukum. Itulah iblis dengan berbagai kelicikan dan tipu dayanya berusaha menjatuhkan umat percaya agar berkompromi dengan sistem, pola pikir,
paradigma dan gaya hidup dunia sehingga terjatuh ke dalam dosa hingga mengakibatkan berbagai penderitaan. Bersyukurlah jika kita dapat memahami bahwa dunia ini dalam kuasa si jahat yang selalu berusaha menggoda, mencobai, mempengaruhi, menggiring kita dikala kita lengah dan lemah dengan tujuan membuat kita terjatuh ke dalam dosa sehingga menderita susah dan sengsara, bahkan menderita selama-lamanya di dalam neraka nanti. Kata Tuhan Yesus, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes pasal 16 ayat 33 bagian B. Sekalipun iblis menguasai seluruh dunia, namun bagi kita yang percaya Tuhan Yesus, hanya perlu kuatkan hati, beriman teguh tanpa goyah, maka iblis tidak akan mampu mengalahkan, karena Tuhan Yesus yang telah kalahkan dunia adalah Immanuel. Dia senantiasa beserta dengan kita. Mari kuatkan hati walaupun harus menderita penganiayaan sementara waktu di dunia ini. Namun Tuhan telah menjanjikan kepada kita kemenangan senantiasa akan kita peroleh bersama Dia, Tuhan Yesus yang telah mengalahkan dunia. Tuhan sumber kuat hidupku, ada dalam setiap langkahku. Rancanganmu selalu pasti kemenangan, rancanganmu tak pernah gagal, rancanganmu tak pernah gagal. Kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan Tuhan janjikan. Tuhan sumber kuat hidupku, ada dalam setiap langkahku. Rancanganmu selalu pasti kemenangan, rancanganmu tak pernah gagal, rancanganmu tak pernah gagal. Kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan dalam tanganmu, Yesus. Aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, karena kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan dalam tanganmu, Yesus. Aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, karena kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan dalam tanganmu, Yesus. Aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, karena Yesus. Ya, kita sampai kepada penyebab yang ketiga, kenapa manusia hidup dalam penderitaan. Yang ketiga adalah karena salah tentukan pilihan. Ya, setiap hari kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan. Mulai dari pilihan yang sederhana
seperti mau makan apa hari ini, mau pakai baju yang mana, sampai pilihan yang sulit dan rumit demi kemajuan karir, peluang bisnis, pasangan hidup, dan lain sebagainya. Baik disadari atau tidak, setiap pilihan akan memberikan dampak bagi hidup kita di masa kini maupun masa depan. Pilihan terkait makanan yang tampaknya remeh ternyata sangat mempengaruhi kesehatan dan masa depan kita. Misalnya, seseorang yang menolak untuk mengonsumsi makanan berserat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, hanya mau makan makanan yang berlemak, goreng-gorengan yang memang lezat dan sesuai selera. Hasilnya, orang tersebut akan mengalami masalah kesehatan di kemudian hari, seperti kolesterol jadi tinggi, tekanan darah tinggi, dan berpotensi sakit jantung dan berbagai penyakit-penyakit lainnya. Bila mencermati kehidupan orang-orang di sekeliling kita, bisa menemukan begitu banyak orang menderita akibat dari sakit penyakit yang sesungguhnya bisa dicegah jika mereka mau menentukan pilihan yang tepat dan benar sejak muda. Hari-hari ini sudah semakin banyak orang memilih untuk lebih memperhatikan pola makan dan mengikuti pola hidup sehat sedini mungkin agar terhindar dari penderitaan akibat sakit penyakit di kemudian hari. Itulah salah satu contoh penderitaan yang diakibatkan oleh salah menentukan pilihan. Walau terkesan pilihan sederhana, tapi ternyata berdampak luar biasa bagi masa depan. Terlebih lagi pilihan-pilihan lain terkait kehidupan, misalnya soal pernikahan, soal karir, soal usaha, soal keuangan, soal kemakmuran, kebahagiaan, soal keselamatan, baik di dunia kini maupun di dunia kekekalan nanti. Sudah sepatutnya lah kita cermati dengan seksama dan jalani dengan penuh kehati-hatian agar tidak salah menentukan pilihan dan berujung kepada penderitaan. Kami pernah menasihati seseorang karyawan agar berhenti merokok, sambil menunjukkan kepadanya beberapa kisah nyata tentang penderitaan orang yang merokok, sang perokok berat bahkan. Namun orang ini tetap ngeyel, dia memilih terus saja untuk merokok tanpa gubris nasihat. Akhirnya karyawan tersebut mendapat penyakit yang serius karena paru-parunya berair, paru-parunya basah, dan sesak napas terus terjadi hingga suatu hari tidak tertolong lagi, dia harus meninggal dunia di usia yang masih relatif muda, baru umur 30-an tahun. Ada orang yang karena salah menentukan pilihan, hidup menderita puluhan tahun dan membuat keluarganya terpaksa ikut juga menderita secara harta, moral, dan reputasi. Orang tersebut sekalipun lulusan luar negeri, namun menentukan pilihan untuk menjalani kehidupannya dengan waktu luar negeri yang perbedaannya sekitar 20 jam. Bangun tidur sudah menjelang sore. Semua orang tidur, ia masih melek. Bagaimana bisa bekerja? Dinasehatin agar dia berubah, agar dia berpindah dari lingkungan yang tidak baik dan kebiasaan buruk, namun tetap saja ia tentukan pilihan yang salah, sehingga tiap hari hidupnya hanya dari pemberian orang ala kadarnya, sedekah orang ala kadarnya, asal bisa hidup. Usianya sudah melampaui setengah abad. Sampai kapan ia mampu bertahan untuk menderita? Iblis telah merusak hatinya, jiwanya, pikirannya, pola pikirnya, jalan pikirannya sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat lagi berkehidupan sebagaimana layaknya orang yang normal. Permasalahannya adalah banyak orang yang merasa dirinya pintar, bijak, berhikmat, dan banyak pengalaman dalam menentukan pilihan yang tepat dan yang terbaik bagi dirinya dan masa depannya. Kalau memang benar demikian, seharusnya setiap pengusaha pasti berhasil dong. Mengapa ada saja pengusaha yang berakhir dengan kegagalan dan bangkrut? Padahal mereka sudah berusaha dan telah menerapkan berbagai hikmat dunia, kepintaran dan pengetahuan serta segudang pengalaman yang dimiliki. Seharusnya mereka mendapatkan jaminan pasti akan sukses. Dalam Amsal pasal 16 ayat 25 berkata, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ketahuilah bahwa hikmat manusia sangat terbatas. Setiap orang sah-sah saja menilai pilihannya adalah yang terbaik.
Bahkan ada juga orang percaya yang mengaku telah mendapat arahan dan pimpinan Tuhan yang jelas, namun ia tidak bersedia percaya dan menerima karena berbeda dengan keinginan hatinya. Dalam keadaan demikian, seharusnya ia belajar untuk percaya, bukan sebaliknya menilai arahan Tuhan tidak tepat dan salah hanya karena menurut pandangannya keinginan hatinya jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang Tuhan nyatakan itu. Orang demikian susah untuk terima arahan, apalagi untuk hidup dalam pimpinan Tuhan, karena merasa dirinya lebih pintar, lebih bijak dari Tuhan, dan maha tahu segala sesuatu. Sungguh menyedihkan. Sesungguhnya tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi 5 menit ke depan, apalagi terkait masa depan yang akan datang. Segala sesuatu dapat berubah dengan mudah dan dengan cepat. Oleh karena itu, janganlah andalkan hikmat dunia. Jangan merasa diri pintar dan bijak dalam menentukan segala sesuatu tanpa arahan dan pimpinan Tuhan. Yang terbaik adalah mintalah petunjuk dan pimpinan Tuhan, karena ada tertulis dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 18 hingga 19 bagian A, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, dialah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Bila dapat mengulang kembali waktu, mungkin ada pilihan-pilihan di masa lalu yang patut kita sesali. Misalnya, kita salah menentukan pilihan terkait usaha sehingga berujung pada kerugian besar dan kebangkrutan dan mengakibatkan penderitaan berkepanjangan. Seorang pendeta pernah menasihati dan memperingatkan dengan tegas kepada seorang jemaatnya atas lika-liku tindakannya dan sepak terjangnya dalam berusaha. Sungguh sangat berbahaya. Namun, karena ia merasa dia sudah bijak, sehingga ia mengabaikan peringatan tersebut dan akhirnya dia menentukan pilihan yang salah dan berakibat penderitaan. Ia tetap bersikukuh dan menentukan pilihan, meneruskan permainan akrobatnya dalam memperoleh, memutar, dan menggapai uang secara spekulatif. Akhirnya pilihan salah yang telah ditentukannya mengakibatkan penderitaan besar hingga usahanya bubar, reputasinya hancur, bahkan harus berujung pada menetap di belakang jeruji besi. Ada pula yang salah memilih pasangan hidup, sehingga mengalami penderitaan yang amat sangat di dalam kehidupan rumah tangga hingga sekarang. Ibarat nasi sudah jadi bubur, semua sudah terlanjur mempertahankan pernikahan walau bergumul. Tiap hari beban berat terus dipikul. Itulah penderitaan akibat salah pilihan. Kalau saja waktu dulu dengar-dengaran, peka dan ikuti pimpinan Tuhan, pasti tidak akan menderita seperti sekarang ini. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, di sana berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sebagai Allah yang baik, Dia telah merancangkan yang baik dan indah bagi hidup umatnya, seperti halnya rancangan Tuhan bagi bangsa Israel. Tuhan menghendaki mereka tidak hanya bebas dari perbudakan Mesir. Tuhan juga ingin membawa mereka masuk dan menikmati kehidupan di tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madu. Namun dalam kesemuanya itu, bangsa Israel harus menentukan pilihan dengan terus taat dan mengikuti pimpinan Tuhan sampai dapat memasuki tanah perjanjian itu. Mungkin yang akan mereka lihat hanyalah padang gurun, bukan sebuah situasi yang baik yang menyenangkan bagi mereka. Bisa jadi banyak dari mereka yang tidak mengerti untuk apa sih harus keluar dari perbudakan di Mesir hanya untuk menderita dan sengsara di padang gurun. Padahal semuanya itu hanya untuk sementara waktu saja. Bagi mereka yang memilih untuk percaya dan taat, pada akhirnya mereka dapat menikmati penggenapan janji dan pimpinan Tuhan yang sempurna. Sebaliknya, yang memilih untuk tidak taat dan tidak percaya, mereka berakhir dengan
penderitaan dan mati di padang gurun sehingga tidak pernah menikmati penggenapan janji Tuhan. Tidak pernah mengalami indahnya tanah perjanjian oleh karena pilihan yang salah. Demikian juga halnya dengan hidup kita. Begitu banyak hal yang indah, agung dan mulia telah Tuhan rancangkan bagi kehidupan kita, namun semuanya itu hanya dapat dinikmati bila kita memilih untuk percaya, beriman teguh, dan taat dalam segala situasi dan kondisi dengan mengikuti pimpinan Tuhan sampai pada akhirnya dan melayani Dia dengan sepenuh hati. Jangan lagi salah menentukan pilihan yang berujung kepada penyesalan di kemudian hari. Ketika menjalani kehidupan ini, entah jalan mana harus kita pilih, tentukanlah pilihan yang terbaik untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal, di segala situasi dan kondisi, sehingga segala sesuatu akan menjadi indah seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Bahkan kita pun dapat terhindar dari penderitaan sebagai akibat dari salah menentukan pilihan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama.
Kami bersyukur padamu Tuhan untuk pewahyuan-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan kepada semua yang mengikuti acara ini. Kiranya Engkau sempurnakan dan Engkau tolong kami supaya kami bisa memahami dengan sungguh dan mempraktekkan dalam kehidupan kami sehingga kami boleh terhindar daripada segala penderitaan yang tidak perlu kami alami. Dan kami tahu dengan persis penyebab-penyebab penderitaan, yaitu kalau kami jatuh ke dalam dosa, dan kami tahu itu bisa terjadi karena iblis menjadi penguasa di dunia ini, dan lebih dari itu Tuhan, kami tahu penentukan pilihan yang salah itu juga bisa berakibat kepada penderitaan yang tidak perlu kami alami. Karena itu Tuhan, tolong kami Tuhan, khususnya Tuhan, setiap kali untuk kami harus menentukan pilihan. Kami harus menentukan pilihan dengan hikmat, dengan mengandalkan kepekaan dalam pimpinan-Mu, sehingga setiap pilihan yang kami tentukan adalah pilihan-pilihan yang bijak, yang tidak akan membawa kami ke dalam pencobaan, ke dalam dosa, dan tidak akan memberikan kesempatan untuk iblis mengocok kami atau mencobai kami dan menghancurkan kami. Dan sebaliknya, kami boleh terhindar daripada segala masalah, daripada segala kemelut dan segala penderitaan yang mungkin bisa timbul karena salah memilih. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan, sempurnakan semuanya, dan kami boleh semakin hari semakin dewasa dalam iman, dan hidup rohani kami boleh bertumbuh di dalam Dikau. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Ya, tiba saatnya saya berdoa syafaat untuk Anda sekalian. Bagi Anda yang membutuhkan, didoakan, mari dengan sehati kita berdoa di hadapan Tuhan, percaya Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya pertama berdoa untuk Anda yang sudah diperiksa dokter dan sudah didiagnosa dan sudah difoto dan sudah di ronsen, tahu bahwa jantungmu ada bagian-bagian yang tersumbat, ya, pembuluh darahnya. Karena itu beberapa opsi harus diambil, ada yang harus pasang stent, ada yang harus dioperasi dan lain sebagainya. Mari kita berdoa kalau engkau ingin mengalami mujizat saat ini. Kita terima mujizat, ya, kita terima Tuhan tolong kita sehingga kita terhindar daripada masalah-masalah yang lebih besar sehubungan dengan tersumbatnya beberapa pembuluh darah jantungmu. Tumpang tanganmu dua-duanya di atas jantung. Dalam nama Yesus aku berdoa untuk mereka yang mengalami beberapa dari pembuluh darahnya di bagian jantung yang tersumbat. Karena itu Tuhan belas kasihani dia takut menghadapi operasi, dia takut harus dipasang stent dan lain sebagainya. Namun Tuhan, kami percaya apa yang Kau janjikan. Jika kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena Tuhan, saat aku berdoa dan dia sehati, dia pun percaya, dia mau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan buka jalan, sekali dicek lagi ulang bahwa jantungnya, saluran darahnya, pembuluh darahnya sudah tidak tersumbat lagi, dan dia boleh luput daripada masa kritis, dari masa bahaya dan segala efek-efek yang lebih jelek lagi ke depan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terima berkat-Mu. Haleluya, amin, haleluya. Anda yang sering mengalami gangguan meler-meler setiap pagi dan harus keluar ingus, kata dokter ini kemungkinan polip, ini juga kemungkinan sinusitis dan lain sebagainya. Apapun juga yang terjadi pada dirimu, namun engkau ingin mengalami kuasa Tuhan menyembuhkan hidungmu sehingga tidak lagi tiap pagi bangun dengan meler-meler seperti orang yang sangat-sangat alergi. Mari kita berdoa saat ini dan tumpang tangan kananmu di atas hidungmu di dalam nama Yesus. Hidung yang sering meler-meler, ingus keluar, dan kata dokter sinusitis, kata dokter lain itu adalah polip dan lain sebagainya. Namun kami berdoa, kami mau minta mujizat daripada-Mu Tuhan, sembuhkan hidungnya dan berhentikan dari sinusitis, dari polip ataupun dari ingus-ingus ataupun meler-meler yang setiap pagi dialami. Di dalam nama Yesus, segala gangguan pada bagian hidung sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya, kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, ada sudah di foto toraks
dan Anda merasa seringkali sesak napas, apa karena akibat daripada kehidupan yang lama yang banyak sekali menjadi perokok berat, saat ini mengalami akibat-akibat. Mari kita minta Tuhan berbelas kasihan padamu sehingga boleh terhindar daripada paru-paru yang terganggu, sehingga engkau boleh mengalami kelegaan, tidak lagi sesak napas, dan engkau boleh sembuhkan Tuhan. Taruh dua tanganmu di atas dadamu, doa dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk paru-parunya yang terganggu, seringkali sesak napas, dikaitkan dengan masa lalunya pernah merokok, bahkan perokok berat. Mari Tuhan, belas kasihan-Mu turun saat dia mau minta ampun kepadamu. Mohon belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu turun atas dia, sehingga paru-parunya boleh terluput daripada sakit, penyakit, dan gangguan yang membuat dia sangat-sangat menderita, dan sesak napas yang berkepanjangan pun dapat diatasi dengan baik dan tidak lagi sesak napas. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima Tuhan berkat-Mu, kesembuhan yang sempurna Engkau beri di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan. Haleluya. Amin. Yesus sembuhkan. Haleluya. Ya, buat Anda yang mengalami sakit kulit, khususnya di bagian lengan tangan, kanan dan kiri, selalu memerah, selalu gatal-gatal, entah apa sih, eksim atau apa, dan engkau minta Tuhan sembuhkan. Saat ini engkau tumpang tangan, dalam nama Yesus kita doa, Tuhan sembuhkan alergi atau apapun yang mengganggu penyakit kulit yang selama ini dia menderita. Tuhan, belas kasihan-Mu turun di dalam nama Yesus, sembuhkan Tuhan, sehingga dia tidak lagi menderita sakit penyakit kulit, dan dalam nama Yesus, lengan kanan kirinya semuanya sembuh, bebas daripada gangguan sakit penyakit kulit. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, buat Anda yang terganggu dengan autoimun, berat untuk secara medis dan waktunya panjang untuk penyembuhan, namun kita percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Taruh dua tanganmu di atas dadamu, percaya, harapkan mujizat. Tuhan, mereka yang terganggu dengan autoimun, Tuhan Engkau lakukan mujizat, bebaskan dia, sembuhkan dia, sehingga dia boleh mengalami kesembuhan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, jadi sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Jadilah sembuh. Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke, sekarang kita bawa semua, apapun pergumulan, masalah, keperluan, kerinduan yang sedang engkau alami, kita sama-sama hati, kita berdoa minta Tuhan buka jalan, nyatakan mujizat bagi kehidupanmu, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan, Engkau berikan kami janji, di bumi kami sehati, sepakat minta, Engkau akan memberikan apa yang kami minta. Karenanya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk mereka dan sehati dengan mereka, dengan segala pergumulan, baik untuk sakit penyakit, baik masalah ekonomi, baik masalah jodoh, masalah keturunan, masalah masa depan, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah pelajaran sekolah, masalah cita-cita yang masih belum tercapai, dan sebagainya. Tuhan, Engkau lihat ke dalam hati mereka, Engkau bukakan jalan yang hidup, jalan yang baru, yang tak terduga oleh kami. Engkau lakukan mujizat bagi mereka, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus sanggup melakukan apa yang manusia tidak sanggup lakukan, dan bagimu segala kemuliaan dan hormat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, kita akan akhiri acara All by Grace kali ini. Mari kita berdoa dan Anda terima berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memimpin acara All by Grace kali ini dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Kami bersyukur untuk pimpinan-Mu,
Kami bersyukur untuk pewahyuan-Mu. Kami juga bersyukur untuk kuasa-Mu yang sanggup melakukan segala perkara bagi kehidupan kami yang percaya. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau akhiri acara All by Grace kali ini. Engkau yang akan terus memimpin semua pemirsa. Boleh terus hidup dalam kasih karunia-Mu, dalam anugerah dan pertolongan-Mu, dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan curahkan berkat-Mu atas semua umat-Mu. Umat Tuhan bukakan tangan, bukan hati, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan kuasa dan pewahyuan kebenaran dari Roh Kudus, Roh kebenaran, agar senantiasa menjadi berkat bagimu mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Semua yang percaya dan terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama mengatakannya, amin. Ya, dengan demikian kita akhiri acara All by Grace kali ini. Sampai jumpa di Jumat mendatang dalam waktu yang sama 18.30. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat merasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya semuanya, puji Tuhan, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan, All by Grace.